priceless relics from the original Titanic disaster. Full throttle. Full throttle. To the best crew on the Atlantic! We are in open water! I'm on the deck of the Titanic, and I start hearing something. The original. Titanic 3 will set sail in just a few hours on the same path as her namesake. Oh my god, look at this ship! It's on your life. Okay, it's gonna be the time of my life. Ah! How long has this been happening? You are on hallowed water and you have desecrated it. On behalf of the White Star Lines, we'd like to welcome you aboard this maiden voyage of Titanic 3. So you thought you could just steal these from their final resting place? I preserve them so their memories can live on. Okay, you're gonna want to know what hidden treasures are around here. What is she doing? I call on you, you spirits, rise! Dari kebanyakan orang sudah tahu pasti soal kapal mewah Titanic yang tenggelam di Atlantik. Di era modern ini, setelah hampir 110 tahun berlalu, kapal Titanic dirakit kembali guys, oleh pembuat terdahulunya White Line Star dengan rupa yang sama persis. Nama dari kapal tersebut juga disebut Titanic 3. Dan bahkan Titanic 3 ini lebih canggih dari kapal Titanic sebelumnya. Titanic 3 dibuat untuk mengenang kembali rindu akan sebuah kapal pesiar yang mewah. Di kapal ini para penumpangnya akan dibawa kepada nuansa pada saat Titanic pada zaman itu. Seorang profesor bernama Cochrane membawa kembali pernak-pernik barang-barang peninggalan dari kapal Titanic terdahulu yang tenggelam. Kalau dulu Caledon Hockley dengan sombongnya berkata, Tuhan pun tidak akan pernah bisa menenggelamkan Titanic. Tapi di Titanic yang sekarang, Profesor Cochrane pun berkata hal yang sama. Iblis tak akan pernah bisa untuk menenggelamkan Titanic. Pada siang itu, kapal Titanic 3 akan berlayar untuk pertama kalinya. Orang-orang begitu antusias karena ini hari paling bersejarah. Karena di zaman sekarang, zamannya para influencer berjaya, di sini ada dua pasangan kekasih, Mia dan Jackson. Mereka adalah vlogger traveling dengan jumlah 12 juta pengikut di Instagram. Mia dan Jackson sangat terkagum melihat kemegahan kapal Titanic 3. Oh my god, it's totally... Di lain sisi, Kapten Rhodes sedang briefing bersama para awak kapal lainnya. Tak tanggung-tanggung guys, mereka juga membawa salah satu pasukan khusus Navy SEAL untuk menjaga keamanan. Rute dalam perjalanan kapal Titanic 3 akan berlayar melewati Samudra Atlantik, di mana di Samudra Atlantik tempat tenggelamnya Titanic yang pertama. Seolah-olah mereka ingin menepis keganasan dari Samudra Atlantik. Sorak-sorai bergembira menyambut untuk pertama kalinya Titanic 3 berlayar di samudra. Dan ketika Titanic 3 berada di lautan lepas, sang kapten memerintahkan untuk tancap gas. Sementara di dalam gudang kapal terlihat ada seorang penyusup yang bersembunyi di dalam sebuah tas. Setelah gue selidiki, Lydia ini ternyata adalah cucu dari Kapten Edward John Smith. Seperti yang sudah kita ketahui guys, Kapten Smith adalah seorang kapten kapal Titanic yang tenggelam terdahulu. Lydia menyusup masuk ke deck kelas A dan masuk ke sebuah museum untuk melihat koleksi peninggalan Titanic terdahulu. Namun di sana keberadaannya diketahui oleh Profesor Cochrane. Tidak sembarangan orang untuk bisa menyentuh dari koleksinya yang berharga itu. Diketahui kalau Cochrane ini mengambil koleksi berharga dari bangkai kapal Titanic yang tenggelam. Cochrane berdalih dia tidak mencuri dari situs kapal Titanic. Dia hanya mengambil untuk dia simpan dan untuk mengenang kapal Titanic yang pertama. Namun Lydia menganggap justru Cochrane mencuri harta benda yang seharusnya itu tidak boleh diambil oleh siapapun, karena barang-barang tersebut sudah menjadi bagian barang yang sakral. Orang-orang yang meninggal di kapal Titanic, mereka tewas bersama harta benda mereka sendiri.
layaknya Raja Mesir kuno yang sudah tewas, mereka dikubur bersama harta kekayaannya. Lydia juga mengatakan jika seseorang berani mengambil barang-barang tersebut, bersiaplah untuk menerima sebuah kutukan yang mematikan. Namun Cochrane sendiri mengabaikan apa yang dikatakan oleh Lydia. Diam-diam, Lydia mengambil salah satu pita rambut yang ada di etalase, lalu dia pun pergi. Mia dan Jackson sedang mereview dari tempat ke tempat lainnya yang ada di kapal Titanic. Di malam itu ternyata Lydia ini mempunyai tujuan tertentu masuk ke kapal Titanic. Dia juga ternyata mempunyai keahlian bisa membangkitkan arwahnya orang yang sudah mati dengan bantuan sebuah buku. Saat itu dia melakukan sebuah ritual untuk memanggil arwah Kapten Smith, kakek buyut dia sendiri. Mia dan Jackson memasuki ke area ruangan bawah kapal. Awalnya mereka hanya ingin tahu saja semua isi yang ada di dalam kapal Titanic 3. Namun di salah satu ruangan, justru mereka melihat Lydia sedang melakukan kegiatannya. Mia dan Jack tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Dan tak lama kemudian, salah satu temannya Nancy datang. Sambil merekam, mereka juga bertiga menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Lydia. Dia memanggil para arwah orang-orang yang tewas tenggelam di kapal Titanic terdahulu. Dirasa sudah mulai tidak ada yang beres, mereka bertiga pun pergi dari sana. Bertepatan kapal Titanic 3 sedang berada di Samudra Atlantik, tepat di mana kapal Titanic terdahulu menabrak gunung es dan tenggelam. Titanic 3 mematikan mesin sejenak untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada orang-orang yang tewas dari tragedi pada saat itu. Dan di lain sisi, Lydia berhasil memanggil sebagian para arwah itu. Dan terlihat hantunya Kapten Smith, kakek buyutnya itu sudah berada di hadapannya sekarang. Setelah selesai berdoa, Mia dan Jackson sedang menikmati malam di Samudra Atlantik yang dingin. Namun tiba-tiba arwah pemain biola itu sudah berada di dekat mereka, lalu dia memainkannya. Mereka yang mendengar suara lantunan biola justru merasa terhibur, merasa malam mereka menjadi malam yang romantis. Suasana Titanic zaman dulu sangat terasa di malam itu. Tak lengkap rasanya jika Mia dan Jack tidak berdansa. Ya, walaupun dansa mereka tak seindah seperti Jack dan Rose, tapi mereka menikmatinya. Namun sesuatu terjadi. Tiba-tiba mesin kapal itu tidak bisa dihidupkan kembali. Dan suara biola yang tadinya terdengar merdu, kini malah membuat telinga mereka kesakitan. Bahkan efeknya bisa dirasakan oleh semua orang-orang yang ada di kapal. Namun anehnya saat itu Jack sendiri tidak merasakan bising di telinganya. Dan tiba-tiba Jack dibawa oleh sesosok makhluk yang menariknya. Mia belum tersadar. Dia juga masih heran kenapa Jack tidak merasakan sakit seperti apa yang dialaminya. Lalu hantu pemain biola kini sudah ada di hadapannya. Dengan sekali tarikan, suara bising biolanya membuat Mia pun tewas di sana. Kapten Rhodes dan para awak kapal menemukan mayatnya Mia yang masih tergeletak. Namun tak ada tanda-tanda kalau dia mati karena dibunuh. Teror dari arwah gentayangan itu mulai menyebar dan kini menyerang salah satu ABK di sana. Dari rekaman kamera handphonenya Mia di mana kejadian saat Mia tewas. Namun itu tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Kini sistem komputer dari kapal Titanic pun tak berfungsi sebagaimana mestinya. Para awak berusaha untuk mengendalikan keadaan. Kapal Titanic sudah berada di kawasan gunung-gunung es. Mereka harus segera mengendalikan kapalnya untuk menghindari kapal mereka menabrak gunung es. Satu persatu para penumpang menjadi sasaran serangan arwah gentayangan. Kekacauan pun mulai terjadi. Mesin dan alat lainnya mulai rusak dan tak berfungsi. Lalu tiba-tiba kapal mengalami goncangan hebat. Para awak
kapal berusaha untuk menghidupkan kembali mesin kapal. Salah satu dari mereka mendapati sinyal kalau kapal Titanic 3 akan menabrak bongkahan es yang masih berjarak 50 yard atau kurang lebih 45 meter lagi guys. Mereka sudah tidak bisa lagi mengendalikan kapal Titanic. Semua sistem kendali lumpuh total. Dengan keadaan sudah mulai gawat darurat, Kapten Rhodes mencoba menenangkan para penumpang yang ada. Sementara kapal bantuan yang dekat dengan kapal Titanic akan sampai kurang lebih 2 jam lagi. Nancy, salah satu teman Mia dan Jackson itu datang. Dia memberitahukan kepada Kapten apa yang sedang terjadi. Dia juga memperlihatkan kembali rekaman video itu dan memberitahukan kalau Mia tewas karena dia diserang oleh arwah gentayangan. Pernyataan tersebut malah membuat Kapten menjadi tambah pusing. Orang lagi darurat malah ngomongin hantu. Begitulah kira-kira yang dikatakan oleh Kapten Rhodes dan menyuruh Brian untuk membawa Nancy keluar. Tak lama kemudian, Profesor Corken datang. Dia sangat ketakutan karena dia mulai dihantui oleh penampakan roh gentayangan. Dia juga memberitahukan kepada Kapten apa yang sudah dia lihat. Kapten Rhodes yang awalnya tidak mempercayai akan adanya hantu di kapal Titanic, kini dia mulai bertanya-tanya. Lalu di sana Profesor Corken bertemu kembali dengan Lydia. Brian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lydia mengatakan kalau sebenarnya yang terjadi itu karena ulah Profesor Corken sendiri. Lydia mengungkapkan perihal Profesor Corken yang dulu pernah menggali kuburan Titanic yang tenggelam dan membawa barang-barang dan pernak-pernik di bangkai kapal Titanic. Itu adalah penyebab arwah dari orang-orang yang sudah tewas itu kini bangkit kembali. Mereka bangkit kembali dan mencari harta benda mereka yang hilang. Dan Profesor Corken lah yang bertanggung jawab atas apa yang sedang terjadi. Lydia selalu dimimpikan dan didatangi oleh kakek buyutnya yaitu Kapten Smith, meminta kepada Lydia untuk membangkitkan para arwah orang-orang yang tewas di kapal Titanic. Sampai di mana akhirnya ada kesempatan kapal Titanic 3 dibuat dan akan berlayar ke Samudra Atlantik. Lydia juga mengatakan kalau kapal ini sudah terkutuk dan mereka semua akan menerima akibat dari kutukan tersebut. Namun tidak untuk Profesor Corken. Profesor Corken yang akan menjadi saksi di mana kapal Titanic 3 akan tenggelam kembali dan orang-orang akan mati dan tidak ada yang bisa menghentikan kutukan tersebut. Tak lama kemudian, arwah Kapten Smith muncul di hadapan mereka. Lydia seperti diberi kekuatan supranatural oleh kakek buyutnya itu. Keadaan diperparah dengan aliran listrik yang tiba-tiba mati total. Kapten Rhodes mulai ditunjukkan adanya penampakan arwah gentayangan. Para hantu sudah mulai menenor para penumpang yang ada. Lydia masuk ke ruangan pusat kendali kapal dan mulai menyerang orang-orang di sana. Kapal Titanic 3 sudah tidak bisa lagi menghindar dari tabrakan. Lydia sudah melumpuhkan semua pusat kendali yang ada. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sana. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan tabrakan itu hanya Lydia. Kapten Rhodes lalu meminta dengan sangat untuk dia menghentikan Titanic 3. Namun justru Lydia sendiri malah membunuh dirinya sendiri. Dan akhirnya tragedi 110 tahun silam kini terulang kembali. Kapal pesiar mewah Titanic 3 menabrak bongkahan es di Samudra Atlantik. Kepanikan mulai terjadi. Kapten mengarahkan ABK-nya untuk menyiapkan skoci yang ada dan menyelamatkan para penumpang yang ada. Orang-orang pun mulai berhamburan dan berjatuhan. Titanic 3 tidak butuh waktu lama untuk tenggelam. Kapal itu sudah sebagian besar dimasuki air laut yang dingin. Musibah itu tidak hanya kapal saja yang akan tenggelam, namun mereka juga diburu oleh para arwah yang mulai bergentayangan. Para penumpang lainnya sudah naik ke skoci. Namun arwah gentayangan membuat skoci itu terjun bebas.
Dengan sangat cepat, Titanic 3 pun tenggelam di Samudra Atlantik yang sangat dingin. Dan benar saja, Profesor Corken yang masih hidup, dia menyaksikan kengerian itu terjadi. Tak lama kemudian, ternyata Kapten Rhodes masih selamat dan mendekati Scotchy. Kini tersisa tinggal hanya mereka berdua, terdampar di ganasnya Samudra Atlantik yang dingin. Hanya menunggu keajaiban datang, mereka bisa selamat. I tried. Yeah. Terlihat Profesor Corken kini sudah tewas karena kedinginan. Lalu tiba-tiba saja, dia seperti kerasukan arwah jahat dan menyerang Kapten Rhodes. Tak ada satu orang pun yang selamat atas tenggelamnya Titanic ini guys. Semuanya dilahap oleh Samudra Atlantik yang dingin. Dan yang tersisa hanya tinggal Scotchy-nya saja. Itu pun kalau tidak tenggelam juga guys. Andai saja yang dicuri itu adalah briliannya Rose, mungkin saja Rose-nya Jack yang akan menghantui mereka. Oke guys, jadi begitulah kira-kira ceritanya ya. Adapun kekurangan dalam cerita ini, mohon untuk dimaklum ya. Intinya, semoga kalian suka dan terhibur. Itu aja sih guys. Jangan lupa sehat, salam dari saya dan bye-bye.